pinter loh. Tapi nggak mau ngeluarin suaranya. Halo ibu. Oke sayang, sampaikan yang pertama, rumah sehat itu ibu, rumah itu tidak perlu besar, tapi mencukupi ketentuan atau kriteria rumah sehat seperti yang dianjurkan. Yang pertama, punya lantai yang kering. Mau apapun lantainya, tidak harus keramik, tapi dia kering. Kering itu dalam artian tidak becek, ya kering. Kan ada juga yang sekedar diaci biasa, tapi sering dipel, jadi kering, jadi bersih. Pokoknya itu ya kering. Yang kedua, punya ventilasi. Itu seperti ini ada bu, ventilasi, ada sirkulasi udara keluar masuk, ya pintunya terbuka lebar, ada ventilasi, terus ada plafon. Nah ini ada plafon bu, kenapa harus ada plafon? Kenapa ibu? Ayo. Nah karena di rumah kita tidak hanya kita yang tidur, terkadang ada juga mainan yang ada di rumah di atas loteng. Sering kan ganggu ibu malam-malam bunyi-bunyi krok-krok, ada kucing, ada tikus. Kalau tikusnya lari-lari, kejar-kejaran, nggak sadar kita lagi tidur ditemploknya, pluk, kena kita. Atau bulu-bulunya ditari di atas, ibu nggak sadar terhirup kan? Nah itu, kenapa kita anjurkan ada plafon? Karena supaya kita yang ada di ruangan itu terjaga kesehatannya. Tidak hanya tikus, hewan-hewan lain. Jangan-jangan ada ular. Rumah kita dekat pohon, loncatlah ularnya ke atas plafon kita. Enggak ngeri. Kita kan tidak hanya di kota tinggal, ibu. Nah, jadi usahakan itu ada plafon. Selanjutnya ada air bersih, ya. Ada air bersih. Nah, karena air itu menjadi ukuran untuk menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya airnya ibu ambil air siring, masa bersih tidak? Ibu cuci pakaian bersih-bersih, tapi bilahnya pakai air siring. Ibu nyuci di sini, orang ngising di atas. Nah, gimana bayangkan? Jadi usahakan tidak harus air pam, bisa air sumur. Yang penting bersih, ya ibu. Terus ada spal, ada pembuangan kotoran. Saya rumah saya mau saya buang kotoran ke rumah tetangga, bagus tidak? Karena nggak ada spal atau ada kolam. Biarlah ini nanti dari lubang WC cemplung aja lah ke kolam, biar ikan yang makan. Nah, makanlah ikan. Datang tamu merapung-merapung lah itu kue kuning-kuning tadi. tidak etis ya, tidak cantik ya, tidak bagus untuk kesehatan. Usahakan ada spal, ada pembuangan kotoran dari rumah kita, ya bu ya. Nah, terus ibu ada bak sampah. Nah, ada bak sampah. Upayakan kalau bisa 3, upayakan. Karena sampah itu ada sampah organik, ada non organik, ada sampah yang tidak larut, tidak bisa dibakar, sampah-sampah yang bahan-bahan yang memang akan mencemari lingkungan. Jadi usahakan ada 3. Kenapa? Kalau organik, misalnya ibu udah bersih-bersihkan pekarangan, itu ya, itu kan masih bisa ibu olah menjadi kompos, ya. Ada membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, buah-buahan. Ada beli pokat busuk, beli jeruk busuk, nggak dimakan. Terus beli semangkuk, tidak habislah busuk mulu. Beli sayur banyak-banyak, ini semangatnya karena pasar sekarang itu kan di pinggir jalan. Oh tidak, banyaknya nih kok, kayaknya selera kalau kok.
Iko udah beli, itu udah beli kalau tuh sampai di rumah sibuk, tidak sempat masak, busuk. Nah, supaya nggak mubazir, itu bisa ibu buat menjadi pupuk organik cair. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kalau buka di sendang saya tunjukkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga. Nah, kenapa kita harus membedakan seperti itu? Di depan ada Bu, ada hijau, kuning, biru, merah. Nah, itu supaya kita bisa memanfaatkan limbah. Kayak tadi plastik, jangan dicampur dengan sayur, betul. Nah, karena ini masih bisa diolah. Kalau limbah organik masih bisa diolah, kecuali limbah yang saya sampaikan tadi yang tidak bisa diolah, itu pabrik yang mengolah. Ya, nah jadi usahakan ada 3 bak sampah. Kalau tidak, setiap rumah paling tidak di beberapa rumah atau satu RT ada beberapa bak sampah. Atau ibu masukkan dulu, nanti dimasukkan di sana. Ya Bu ya. Nah itu ya, ada bak sampah. Nah terus ibu ada ternak besar ini ya, sapi, kambing. Usahakan minimal 10 meter dari rumah ibu. Ya, kenapa? Karena dia punya amoniak Bu, punya aroma yang tidak sedap. Kalau terlalu dekat dengan penciuman ibu, itu bisa menyebabkan kanker otak. Makanya kadang orang marah, kalau mau ternak tuh jauh-jauh lah, jangan di dekat rumah, kecuali ternak unggas, ayam, bebek, itu nggak apa-apa Bu. Tapi kalau ternak besar kayak sapi, itu ada peraturannya, tidak boleh terlalu dekat dengan rumah. Nah kita nggak terasa ibu polusi udara, ibu mencium limbah feses kalau ternak itu ya. Dia punya amoniak HNO3, gasnya itu kalau terlalu sering, ada orang yang otaknya bisa menerima, sistem sarafnya yang bisa menerima. Tapi ada orang yang sistem sarafnya lemah, itu bisa menyebabkan kanker otak. Ngeri tidak? Apalagi kita punya anak-anak, makanya ternak itu minimal 10 dari rumah kita. Udah terjawab? Terus misalkan di rumah ada tempat buang air besar, KCK ya. Jangan buang airnya di siring. Ibu mau praktis, saya mau buang air di siring aja sambil lihat-lihat pemandangan. Sambil duduk di sana, ada ular lewat, berdiri. Terus, udah duduk aja lah di batang kayu besar. Saya duduklah di siring, misalkan. Nah, ibu nggak sadar, nanti ibu cebok. Ibu cebok ya. Kalau buang air cebok nggak? Kalau ibu hamil, itu kotoran bisa masuk melalui vagina Bu. Bisa masuk melalui vagina, makanya anak kita bisa nanti berisiko stunting. Kita nggak kelihatan telur-telur cacing, mikroba, parasit yang ada di air itu ibu. Kalau ternak di atas buang air juga, kita buang air di bawah. Ataupun di unsur-unsur tanah itu kan banyak telur-telur cacing ibu, atau lain sebagai. Ibu missing di situ, kelihatan airnya bersih kan, tapi saat ibu cebok itu dia bisa naik ke atas rahim. Makanya anak kita bisa stunting. Kasih tahu sama anak-anak kita Bu, kalau kita nggak bakal melahirkan, kita sudah menopause, misalkan umur kita sudah lewat, tentu kita kan mau mempersiapkan generasi di bawah kita. Anak-anak kita jangan sampai terkena stunting. Karena apa? Kalau dia melahirkan keturunan, itu kan cucu kita, ya enggak? Nah, jadi usahakan rumah sehat itu tadi. Ibu masih ingat rumah sehat itu apa saja tadi? Masih, ayo siapa yang ingat?
Mudah-mudahan ingat ya. Untuk mengingat ibu catat. Karena kadang memori kita nggak merekam lagi bu. Sudah pulang dari sini bubar. Sudah kebayang nanti di rumah mau nyambel apa ya. Mau gulai apa? Udahlah bayangnya ya. Tadi itu ikut kegiatan beli aja lah lagi. Kayak itu kan. Nah supaya kita ingat nanti di rumah. Oh rumah saya ini benar ini. Ada plafon, tapi plafonnya dari asbes, itu juga nggak sehat, ibu. Kan ada tuh yang ukir-ukir dari asbes, itu nggak sehat bu, karena dia mengandung serbuk. Suatu saat dia punya kadaluarsa, itu juga akan mempengaruhi sirkulasi udara di tubuh kita. Usahakanlah yang umum saja, kayak ini triplek ataupun papan, ibu ya. Nah, jadi memilih bahan bangunan juga harus cermat, ya ibu. Nah, itu ya, yang rumah sehat. Jadi sudah ini rumahnya. Nah, nanti ibu boleh juga laporkan rumah-rumah mana saja kalau di Karangsuci ini yang tidak layak huni. Boleh laporkan ke Bu Kades. Nanti Bu Kades sampaikan Kak sama Pak Kades. Laporkan, terima kasih Bu. Nanti boleh laporkan ke Dinsos, ya. Kan ada itu ibu. Nanti kita data rumah yang tidak layak huni, yang perlu renovasi, ya ibu. Nah kita tuh tidak sama semuanya. Itu harus ada perbaikan. Ada lagi bu sebelum dilanjutkan, silakan. Boleh diputar. Ibu-ibu. Oke ibu. Silakan ibu mau. Majukan aja Bu. Majukan biar putar. Putar-putar dan apa itu. Oke ibu poja 4. Poja 1, 2, 3 sudah. Poja 4. Ada yang mau ibu tanyakan sebelum saya mulai? Silahkan. Oke. Silakan ibu. Sisi sayap kiri. Oh, sayap kanan. Ada ibu. Ibu senyumnya manis-manis ya. Apa karena udah siap tambah manis senyumnya? Ibu pendiam. Ibu apa kabar semua? Alhamdulillah masih semangat? Oke lanjut ibu. Yang banyak bertanya pahalanya semakin gede. Silakan bertanya. Ada ibu? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, ibu pikir-pikir mau tanya apa? Putar-putar pi, nanti baru ke depan lagi. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita ke poja 4. Poja 4 ini alhamdulillah saya lihat ya ibu.